siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haryadi, Magister Pendidikan yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Abelianti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis motivasi belajar siswa dalam pembelajaran teks anekdot menggunakan metode deep learning di kelas 10 SMKS PGRI Pontianak. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, motivasi belajar merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dengan motivasi tinggi cenderung aktif, antusias, dan memiliki keinginan kuat untuk memahami materi. Yang ketiga, sebaliknya, rendahnya motivasi belajar menyebabkan siswa pasif, kurang fokus, dan hasil belajar rendah. Yang keempat, pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks anekdot, menuntut pemahaman struktur, kaidah kebahasaan, serta kritik sosial. Yang kelima, kenyataannya masih banyak siswa yang kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran teks anekdot. Selanjutnya, hal ini dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang belum sepenuhnya melibatkan kearifan dan pemikiran kritik siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana motivasi belajar siswa dalam mempelajari teks anekdot menggunakan metode deep learning. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran teks anekdot dengan metode deep learning. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis motivasi belajar siswa setelah menerapkan metode deep learning. Yang keempat, bagaimana gambaran umum motivasi belajar siswa berdasarkan hasil evaluasi. Tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa pada pembelajaran teks anekdot. 2. Mendeskripsikan proses pembelajaran teks anekdot menggunakan metode deep learning. Yang ketiga, menganalisis motivasi belajar siswa setelah penerapan metode deep learning. Yang keempat, mengetahui hasil evaluasi motivasi belajar siswa secara menyeluruh. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. 1. Memberikan kontribusi dalam kajian pembelajaran bahasa Indonesia. Kedua, menambahkan referensi penerapan metode deep learning. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, guru, bahasa evaluasi pembelajaran. Yang kedua, siswa, meningkatkan motivasi dan pemahaman. Yang ketiga, sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran. Motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang mendorong siswa untuk belajar. Yang kedua, motivasi mempengaruhi minat, keaktifan, dan hasil belajar. Yang ketiga, motivasi yang baik menjadi penggerak utama keberhasilan belajar. Pembelajaran teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot merupakan cerita singkat yang lucu dan mengandung kritik sosial. Yang kedua, bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konteks sosial. Yang ketiga, pembelajaran teks anekdot memerlukan metode yang menarik dan kontekstual. Perkenalkan, nama saya Skolastika Heni Herawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode deep learning. Yang pertama itu menekankan keterlibatan aktivitas siswa. Yang kedua, mendorong berpikir kritis, reflektif, dan kreatif. Yang ketiga itu mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Yang keempat, membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh. Lanjut di bagian metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian, kuantitatif, deskriptif. Yang kedua itu subjek penelitian, 21 siswa, kelas 10. Yang ketiga, lokasi, SMKS, PGRI Pontianak. Yang keempat, fokus, motivasi belajar dan hasil belajar. Lanjut di bagian teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi motivasi belajar dan proses pembelajaran. Yang kedua itu angket untuk mengetahui respon siswa. Yang ketiga, tes hasil belajar. Yang keempat itu dokumentasi kegiatan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Feni Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data.
Yang pertama itu rekapitulasi hasil observasi. Yang kedua, perhitungan persentase motivasi belajar. Yang ketiga itu pengelompokan kategori motivasi. Yang keempat, analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Lalu hasil motivasi belajarnya, yang pertama itu rata-rata motivasi belajar itu 66,57. Lalu yang kedua nilai tertingginya itu 74. Yang ketiga nilai terendahnya itu 57. Yang keempat mayoritas siswanya berada pada kategori cukup. Lalu ada distribusi kategori motivasi. Yang pertama cukup 60-69%. Lalu dibagi 71,73%. Yang kedua itu sedang 70-79%, dibagi 24,00%. Yang ketiga itu rendah 50-59%, lalu dibagi 4,76%. Yang keempat itu tidak terdapat pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Lalu hasil observasi pembelajaran, yang pertama aktivitas guru itu 78% baik. Yang kedua itu aktivitas siswa 53% cukup. Yang ketiga itu guru telah melakukan pembelajaran dengan baik. Yang keempat, keaktifan siswa masih perlu ditingkatkan. Baik, di sini saya Windy Friska Kamelia akan melanjutkan materi pada bagian hasil latihan soal. Yang pertama itu ada KKM 75, yang kedua itu ada siswa tuntas 28,57%, yang ketiga itu ada siswa tidak tuntas 71,43%, yang terakhir itu ada mayoritas siswa belum mencapai ketuntasan. Berikutnya di bagian pembahasan, yang pertama itu ada metode deep learning berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Yang kedua itu ada motivasi siswa meningkat namun belum mencapai kategori tinggi. Yang ketiga itu ada hasil belajar masih perlu penguatan dan pendampingan. Kesimpulannya, motivasi belajar siswa dalam pembelajaran teks anekdot menggunakan metode deep learning di kelas 7 SMKS PGRI Pontianak berada pada kategori cukup hingga sedang, dengan nilai rata-rata 66,57%. Penerapan metode deep learning mampu meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mencapai ketuntasan belajar, sehingga peningkatan motivasi belum sepenuhnya berdampak pada hasil belajar. Oleh karena itu, metode deep learning perlu dioptimalkan melalui penguatan materi dan latihan berkelanjutan agar hasil belajar siswa dapat meningkat secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Baik, saya akan memaparkan tugas saya. Yang pertama, menentukan masalah penelitian, mengidentifikasikan rendahnya motivasi belajar siswa pada pembelajaran teks anekdot. Yang kedua, menetapkan judul dan tujuan penelitian, menyesuaikan masalah dengan penerapan metode deep learning. Yang ketiga, menyusun kerangka dan proposal laporan, menentukan sistematika bab 1 sampai bab 5. Yang keempat, menyusun instrumen penelitian, membuat angket motivasi belajar, lembaran observasi, latihan soal, dan tes akhir. Yang kelima, melaksanakan penelitian di lapangan menggunakan observasi pembelajaran dengan metode deep learning, menjelaskan materi dan pengumpulan data. Yang keenam, mengumpulkan data penelitian, menghimpun hasil angket, observasi, tes, dan dokumentasi. Yang ketujuh, mengelola dan menganalisis, merekap data, menghitung persentase, mengelompokkan hasil. Yang kedelapan, menafsirkan hasil penelitian, mengidentifikasikan hasil data dengan teori motivasi belajar dan pembelajaran deep learning. Yang kesembilan, menyusun laporan akhir, menulis bab 1 sampai bab 5, simpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran hingga laporan selesai. Sekian, terima kasih. Tugas saya dalam melaksanakan observasi, yang pertama melakukan penelitian langsung di sekolah atau di lapangan.
Yang kedua, menjelaskan materi yang dibuat, yaitu materi tentang teks anekdot dengan metode deep learning. Yang ketiga, membantu cari materi atau menurut para ahli. Yang keempat, membantu koreksi hasil angket siswa. Yang kelima, membuat PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xiaomi dengan NIM 3123122. Tugas saya yang pertama melaksanakan penelitian di lapangan, yang kedua mengawasi dan dokumentasi di kelas, yang ketiga mengoreksi hasil angket, yang keempat membantu menyusun lembar observasi, yang kelima mencari teori. Tugas saya saat melakukan observasi yang pertama melaksanakan penelitian di lapangan, yang kedua itu menyusun lembar observasi dan koreksi hasil angket, yang ketiga itu mencari teori ahli di setiap topik pembahasan, yang keempat itu sebagai dokumentasi. Tugas-tugas saya adalah menyusun lembar observasi dan koreksi hasil angket. Yang kedua itu melaksanakan penelitian, mengumpulkan data siswa. Yang ketiga itu mencari teori. Yang keempat membacakan rangkaian kata-kata dokumentasi. Yang kelima itu dokumentasi di sekolah. Tugas saya adalah melaksanakan observasi, yaitu yang pertama, melaksanakan penelitian, menyampaikan materi sesuai dengan PowerPoint yang dibuat, yaitu materi teks anekdot dengan metode deep learning. Yang kedua itu sebagai dokumentasi. Yang ketiga itu ada mengoreksi hasil angket. Yang keempat itu ada mencari teori ahli di setiap topik pembahasan.